Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu pasrah. Mantan tak mau mengenalmu lagi. Saat itulah doamu agar mantan kembali kepadamu terkabul. Ya, jadi yang jarang orang perhatikan dari proses berdoa panjang yang mereka lakukan adalah kekuatan kepasrahan. Ya. Jadi pasrah itu tidak berarti tidak berdoa. Tetapi pasrah itu dari mengharap kepada manusia, masih mengharapkan pertolongan manusia dan seterusnya, menjadi hanya berharap kepada pertolongan Allah. Ya, kalau kemarin-kemarin masih berharap agar mantan mau berkomunikasi lagi dengan dia, memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya, meyakini bahwa lisannya itu bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan keyakinan kepada mantan untuk kembali kepada dia. Dia meyakini dengan kemampuannya. Ya. Nah, ternyata bahkan mungkin ketika dia sudah memiliki kesempatan pun untuk menjelaskan apa yang dia harapkan, mempresentasikan betapa cintanya dia kepada mantan pun, ternyata mantan tetap menolak kembali kepada dia. Nah, jadi pasrah itu tidak berarti kemudian berdoanya berhenti. Jadi dia sudah berada pada puncak usahanya, ya, dia tidak lagi berharap kepada pertolongan manusia, dia tidak lagi berharap kepada belas kasih, ya, rasa iba dari mantan, tidak. Dia hanya berharap kepada pertolongan Allah. Dia berdoa dan dia bersandar kepada pertolongan Allah. Nah, maka ketika orang sudah mulai memasuki puncak kepasrahannya, apa tandanya? Ya, tandanya apapun yang terjadi pada mantan, mau mantan pamer foto dengan pasangan barunya dan seterusnya, itu tidak akan membuat dia cemburu, itu tidak akan membuat dia bersedih, itu tidak akan merusak semangat gairah dia untuk bekerja, untuk beribadah dan seterusnya. Dia tetap fokus kepada tujuan hidupnya. Dia terus berdoa agar mantan kembali. Tetapi apapun yang mantan lakukan tidak akan mengganggu kehidupan dia lagi. Nah, itu tandanya, ya. Nah, sehingga ketika dia sudah memasuki puncak kepasrahan ini tadi, maka disitulah doa-doanya yang panjang, ya, selama ini sudah berbulan-bulan, 5 tahun, 10 tahun dia berdoa. Maka disitulah doanya agar mantan kembali akan terkabul. Maka itulah jawaban kenapa banyak kan yang cukup lama, ya, berapa tahun, akhirnya bisa bersama lagi dengan mantan 10 tahun kemudian. Kenapa demikian? Karena semua orang belajar untuk memahami apa itu kepasrahan. Maka di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, kita diajarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya. Orang yang bertawakal, Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya. Apapun yang dia butuhkan. Ada orang yang butuh uang, ada orang butuh pekerjaan, ada orang butuh bantuan, ada orang yang membutuhkan pasangan hidup, ada orang yang sangat membutuhkan dan menginginkan mantannya kembali kepada dia. Ketika orang bertawakal, ya, dia berserah diri kepada Allah, 100% dia berserah diri, maka seluruh kebutuhannya akan Allah cukupi, akan Allah penuhi. Termasuk kalau dia membutuhkan mantannya untuk kembali kepada dia, maka mantannya akan datang untuk menemui dan kembali kepada dia lagi. Insya Allah, dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.